Shalom, shalom Elohim, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini menyaksikan video kesaksian saya pada saat ini. Namun sebelumnya saya menyapa Shalom Elohim kepada roh Bapak Yahweh yang telah memakai tubuh Pak Eman Lahagu atau casing Pak Eman Lahagu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim kepada roh Yesus Kristus yang saat ini telah ada di dunia memakai tubuh casing Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada pribadi Roh Kudus atau mempelai Yesus Kristus yang cantik dan terexcellent yang telah memakai tubuh atau casing atau wadah Ibu Fei Hamdani yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, bila saat ini saya masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk dapat menyaksikan pesan ilahi atau menyampaikan kesaksian yang saya dapatkan pada saat melakukan menara khotbah doa tadi malam. Baik, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada tanggal 21 bulan 7 seperti biasa setiap pukul 8 kami melakukan atau menaikkan menara doa, mezbah doa keluarga. Namun pada saat kami melakukan pujian penyembahan, salah seorang dari anak Tuhan yang diurapi mendapat nubuatan. Bapak menyampaikan pesan bahwa akan terjadi sesuatu yang urgen, pesan yang urgen, akan terjadi sesuatu malapetaka, murka Allah terhadap suatu daerah yang disebut namanya adalah daerah Sumatera. Pesan itu disampaikan supaya anak-anak Tuhan yang ada di Sumatera, supaya Sumatera, daerah Sumatera khususnya, berjaga-jaga, bertobat, karena di Sumatera telah ditemukan banyak sifat-sifat manusia yang memilukan hati Bapa, memilukan hati Tuhan, baik itu kenajisan, kesombongan, kecongkakan, kikir, bahkan kefasikan. Tidak ada kasih, sehingga Tuhan ingin menunggang balikkan daerah tersebut, yaitu daerah Sumatera Utara, daerah Sumatera, daerah Sumatera. Dan pada saat Bapak menyampaikan pesan itu, salah seorang anak juga mendapat pendengaran. Ada yang mendapat penglihatan dan juga ada yang mendapat pendengaran. Salah seorangnya adalah anak saya sendiri yang bernama Yosafat. Dia mendengar pesan Bapa tentang Sumatera. Di sini saya hadirkan dia untuk menyaksikan apa yang dia dengar pesan Bapa kepadanya tentang Sumatera. Silakan Yosafat. Suara teriakan minta tolong dan memanggil nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Jadi teriakan minta tolong itu adalah teriakan orang-orang yang terkena musibah tsunami itu, seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang minta tolong saat itu. Iya. Terus demikian itu saja yang aku sampaikan, yang saya saksikan. Bapak Ibu, makasih. Tuhan Yesus memberkati.
mengerti. Oke. Iya, itu tadi kesaksian dari salah satu anak yang mendapat pendengarannya. Jadi dia memiliki karunia mendengar, dan masing-masing setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda juga ya Bapak Ibu. Ada karunia penglihatan, bermimpi atau bernubuat. Tapi untuk Yosafat, Tuhan izinkan dia mendapat karunia mendengar, dan itu terjadi baru-baru ini. Bagaimana berawal dari seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang diurapi saat berdoa menumpangkan tangan terhadap kepada telinganya, sehingga apa yang selama ini dia rindukan sewaktu kami masih berada di tempat kediaman kami yang pertama, dia merindukan untuk dapat mendengar suara Tuhan. Itu selalu dia keluhkan kepada saya. Dia berkata, saya mau mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya seorang hamba Tuhan yang diurapi, dan saya percaya yang diutus Tuhan untuk mengurapi telinga anak saya, sejak saat itu dapat mendengar pesan-pesan langsung dari Bapa, apa yang akan terjadi dan apa yang membuat dia semakin bersungguh-sungguh di dalam nama Tuhan gitu, bersungguh-sungguh melayani dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak yang maha luar biasa, Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu yang terkasih, di saat kesaksian atau pesan yang disampaikan Bapak melalui salah seorang hamba Tuhan yang diurapi pada saat dinaikkan mesbah doa malam, Tuhan sampaikan firman kepada saya yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Di sana dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi di sini diingatkan bahwa bagaimana saya akan atau harus menyaksikan pesan-pesan ini di akhir-akhir zaman ini, karena zaman kita ini adalah zaman akhir Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Makanya bagaimana Tuhan menyampaikan pesannya kepada setiap orang-orang, baik bukan hanya kepada orang tua, bahkan kepada anak-anak laki-laki dan anak perempuan, bahkan kepada teruna-teruna. Jadi jangan merasa heran jikalau Tuhan Bapa menyampaikan pesan-pesannya kepada orang-orang melalui mimpi. Jangan merasa aneh kalau Tuhan, jikalau Bapak Ibu mendengar pesan-pesan Allah, pesan-pesan Bapa, pesan-pesan ilahi kepada manusia melalui penglihatan atau nubuatan atau melalui mimpi-mimpi. Jangan merasa aneh, karena sejak dari dahulu kala juga, sejak dunia ada, Bapa sering dan Allah sering sekali menyatakan isi hatinya, kehendaknya, rencananya, pesannya, menyampaikan pesannya kepada dunia, kepada orang-orang juga melalui mimpi, nubuatan, bahkan penglihatan ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kesempatan itu juga semakin ya Bapak Ibu meyakinkan, menegaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Jadi bukan hanya kepada saat zaman ini terjadi, pada zaman dahulu pun sudah terjadi, baik itu kepada Firaun, baik itu kepada Nuh, Abraham, Nebukadnezar, Salomo, Daniel, dan lain-lain. Demikianlah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Kepada Sumatera, bertobat selagi masih ada waktu. Demikian kesaksian daripada saya, kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amin.